Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musdar di sini dan kita sudah berada di modul kedua di mana sebelumnya kita sudah membahas modul 1 tentang mengenal PowerPoint 2019. Sekarang kita sudah di modul 2 di mana pokok bahasan untuk modul 2 adalah membuat dan menyiapkan presentasi baru. Adapun sub-sub dari pokok bahasan di modul 2 ini, yang pertama, menyiapkan presentasi baru yang masih kosong. Kedua, membuat presentasi baru dengan template. Yang ketiga, mengatur tema slide dengan menggunakan fasilitas tema. Yang keempat, mengatur ukuran dan orientasi slide. Dan yang terakhir adalah mengatur motif layar belakang, atau kita sering menyebutnya dengan background. Menyiapkan presentasi baru. Teman-teman bisa menyiapkan presentasi baru yang masih kosong dengan menggunakan langkah-langkah yang ada pada modul 1, yaitu dengan mengklik tab file, ya, tab file, kemudian ada new, kemudian klik blank presentation. Membuat presentasi baru dengan template. Nah, pada saat teman-teman membutuhkan presentasi baru, teman-teman juga bisa menggunakan template-template yang sudah ada disiapkan oleh Microsoft Office 2019. Nah, cara atau langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan untuk menggunakan template yang disediakan oleh Office PowerPoint 2019 adalah dengan mengklik tab file, ya, mengklik tab file, kemudian pilih dan klik new, atau teman-teman juga bisa menekan tombol Ctrl N di keyboardnya. Maka jendela Backstage View New akan ditampilkan di sisi kanan ini. Nah, pada area default available template, teman-teman bisa menggunakan berbagai contoh template yang disediakan oleh PowerPoint 2019 secara online. Teman-teman bisa memilih kategori. Di sini ada banyak kategori: presentation, tema, education, arts, background, business, infographic. Nah, ini kalau kita menekan menu presentation, maka akan ditampilkan beberapa template yang disediakan secara online. Ya, ini banyak sampai kita scroll ke bawah ini, sampai ke bawah. Teman-teman bisa memilih salah satu template yang disediakan sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Apakah kita menggunakannya untuk presentasi, ataukah kita menggunakannya untuk pembelajaran di sekolah, ataukah untuk bisnis. Ini bisa. Ini adalah beberapa tema yang disediakan oleh PowerPoint 2019, ya. Kita ke education. Di education juga banyak template yang disediakan. Jadi teman-teman juga perlu mengetahui bahwa mungkin di beberapa kategori tema pendidikan, tema presentasi, diagram dan chart itu ada beberapa tema yang sama ketika kita memilih kategorinya. Ini ada beberapa yang sama tadi kita lihat, misalnya ini dan ini itu banyak, ya. Silakan teman-teman dilihat dan dipilih jika ingin menggunakan salah satu template yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint 2019. Ini ada bisnis. Teman-teman bisa cari sampai ke bawah, ini banyak sekali disediakan. Jadi teman-teman tidak perlu susah-susah lagi membuat template. Ini sudah disediakan. Juga infografi. Nah, ini banyak sekali teman-teman bisa gunakan. Silahkan dipilih sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, namun kali ini saya akan mencoba satu template
di kategori presentation, dan saya memilih yang ini, dan vacations presentation. Teman-teman bisa mengklik ini dan maka muncul layar dialog yang mana mendeskripsikan akan klik create, maka secara otomatis inilah tampilan template yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint 2019. Ini adalah template yang kita pilih. Kita bisa melihat di slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Jadi di template ini teman-teman hanya bisa mengubah file gambarnya, mengubah tulisannya. Ini tinggal diedit-edit saja, tinggal diedit sesuai dengan apa yang teman-teman akan lakukan temanya. Nah, di tema ini teman-teman juga bisa mengatur tema slide dengan menggunakan fasilitas tema yang disediakan PowerPoint 2019. Nah, teman-teman bisa mengedit lebih jauh tema slide ini dengan mengklik tab desain, maka di sini di grupnya akan muncul beberapa tema yang teman-teman bisa pilih, dan itu secara otomatis akan disesuaikan di tema yang di template yang teman-teman pilih. Itu akan berubah warnanya, kemudian bentuk tulisannya ini akan berubah. Teman-teman bisa pilih dan melihat perubahannya dengan jelas. Ini banyak ya sekali. Nah, kalau sekarang saya memilih yang ini. Nah, ketika kita mengklik itu tadi ada tema yang di atas, maka secara otomatis hasilnya akan ditampilkan pada area kerja. Nah, teman-teman juga bisa mengatur lebih lanjut tema yang sudah dipilih ini dengan cara pada tab desain ini, di dalam grup kan ya, teman-teman bisa mengubah color ya, warnanya, font, jenis font yang akan digunakan, efek, dan style. Teman-teman bisa mengubah warnanya sesuai keinginan teman-teman. Ini banyak pilihan, jadi tidak susah-susah lagi mencari perpaduan warna yang sesuai dengan tema kita, karena perpaduan warna juga ini akan mempengaruhi presentasi kita. Nah, kemudian font juga teman-teman bisa mengubahnya dengan menggunakan secara default ini Corbel. Teman-teman juga bisa menggunakan jenis font yang teman-teman sukai ya. Ini saya coba di sini. Kemudian warnanya tadi saya ubah ke warna ini, dan teman-teman juga bisa mengatur yang lain, yang efek ya, yang efek misalnya efek, saya mau buat yang ini. Nah, kemudian juga teman-teman juga bisa background style, dan ini saya abaikan, ini sudah menurut saya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur ukuran dan orientasi slide. Nah, di desain ini teman-teman juga melihat satu grup di sini. Ada namanya grup size, ada slide size. Nah, teman-teman bisa mengklik warna bawahnya dan klik custom slide size. Ini adalah
cara untuk mengubah ukuran dan orientasi slide ya. Kalau teman-teman ingin memilih slide standar 4:3 ya, dengan tujuan agar optimal pada tampilan layar LED proyektor, tampilan kotak dialog akan ditampilkan seperti ini. Kalau teman-teman klik, maka akan ada muncul kotak dialognya. Nah, kalau sudah begini, teman-teman bisa mau menggunakan ya slide perbandingan 4:3, silahkan klik maximize ya, maka akan berubah ya, akan berubah. Secara otomatis juga tadi warnanya berubah, ini karena menyesuaikan dengan LCD proyektor, sebab warna yang tadi kita pilih itu akan disesuaikan LCD proyektor. Biasanya warna yang terang atau warna yang cerah itu tidak nampak di layar, makanya secara otomatis Microsoft PowerPoint 2019 mengubah secara otomatis ya warnanya. Nah, teman-teman juga bisa mengembalikan ukuran slide-nya keadaan seperti semula. Nah, ini sudah kembali, dan teman-teman juga bisa mengubah, mengcustom ukuran slide yang teman-teman inginkan. Di sini pada slide 4 di sini ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan ukuran yang disediakan, mau menggunakan widescreen, kemudian mau menggunakan mengcustom, kemudian ada ukuran A4, A3 dan banyak pilihan lainnya. Nah, sedangkan pada area orientation di sini teman-teman bisa memilih slide-nya, apakah mau ingin tampil secara tegak ya, ingin tampil secara tegak ataukah secara tertidur, landscape dan portrait ya. Kalau landscape itu tertidur, kalau portrait itu tegak ya, tegak. Untuk ini saya memilih yang ini, yang default saja. Selanjutnya kita akan mengatur motif layar belakang atau background style. Nah, teman-teman juga bisa mengatur layar belakang background dari slide ini dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, pada tab desain ini ya, pada tab desain ini teman-teman melihat di grup customize, di samping slide size ada format background. Ya, jendela kalau kita mengklik maka akan muncul jendela navigasi format background di samping ini. Nah, pada jendela navigasi ini teman-teman akan melakukan pemilihan dan pengaturan sesuai dengan keinginan teman-teman. Pada area kerja solid fill misalnya. Nah, ini teman-teman bisa memilih warna latar belakang yang teman-teman inginkan. Nah, pada tombol pilihan color ya, di sini pilihan color, klik panah bawahnya, maka teman-teman bisa memilih warna sesuai keinginan teman-teman. Bisa memilih warna hijau, warna merah ya, atau warna yang lainnya bisa. Ini saya menggunakan warna kemudian di bawahnya lagi ada gradient fill. Nah, gradient fill ini bila teman-teman ingin memilih warna gradasi pada latar belakang. Nah, kita klik gradient fill. Jadi ini gradient fill. Di bagian format background ini teman-teman bisa mengganti warnanya, warna putih ini bisa diganti warnanya, misalnya gunakan warna merah, warna hijau, kemudian warna pelangi merah, kemudian
hijau. Ya, hijau. Nah, ini teman-teman bisa atur di bagian customize format background pada gradient field. Nah, selanjutnya di bagian vector or texture field, teman-teman bisa memilih gambar atau tekstur sebagai latar belakang. Ya, misalnya kita klik vector tekstur. Nah, di tekstur ini teman-teman bisa memilih tekstur. Nah, di sini pemilihan teksturnya. Teman-teman menyukai tekstur gelembung air atau tekstur yang kasar, yang putih. Nah, ini bisa. Ya, teman-teman bisa memilih itu. Dan kalau teman-teman ingin menambahkan gambar pada latar belakang, teman-teman boleh mengklik insert, kemudian mencari file di dalam device, ya, di mana diletakkan. Kalau saya di gambar, kemudian saya scroll ke bawah, saya dapat gambar yang ini. Nah, maka akan nanti di latar belakangnya, ya, di latar belakang ini sudah terganti gambar yang kita pilih tadi. Kemudian selanjutnya ada pattern fill. Nah, pattern fill ini teman-teman bisa memilih pattern sebagai latar belakang. Ya, jadi ini ada pilihan-pilihan, teman bisa memilih yang mana, ya. Dan warnanya juga bisa diubah, ya, temannya bisa diubah. Misalnya warna, oke, cukup mudah untuk menggunakan tema ini. Nah, jika dirasa sudah sesuai dengan keinginan teman-teman untuk menggunakannya secara keseluruhan di slide ini, ya, karena ini baru slide pertama. Jika kita ingin menggunakan secara keseluruhan, teman-teman tekan apply to all, kemudian maka akan berubah secara keseluruhan di slide yang template slide yang kita pilih, ya. Nah, kemudian ini teman-teman tinggal melanjutkan slide presentasinya. Baik, cukup sekian. Semoga di modul 2 ini bisa membantu teman-teman, memberikan manfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.